Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Perkuliahan Pancasila, topik, perubahan sila pertama, proklamasi kemerdekaan, dan nilai historis Pancasila dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh motivasi untuk terus belajar. Ingatlah, belajar bukan hanya untuk memenuhi kewajiban akademik atau mengejar nilai semata, tetapi juga untuk menyiapkan diri kalian menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga warisan luhur para pendiri bangsa. Pagi ini kita akan membahas peristiwa penting dalam sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya tentang perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta, peristiwa proklamasi kemerdekaan, pengesahan Pancasila, dan nilai historis Pancasila dalam pembentukan negara. Materi ini sangat penting karena di balik setiap rumusan yang kita kenal hari ini terdapat proses panjang, kompromi, dan pengorbanan demi menjaga persatuan. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta ke Undang-Undang Dasar tahun 1945A. Rumusan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945. Rumusan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Setelah disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Latar belakang perubahan pada malam tanggal 17 Agustus hingga pagi hari, tanggal 18 Agustus, tahun 1945, beberapa tokoh dari wilayah Indonesia Timur yang mayoritas beragama non-Muslim, seperti Andreas A. Maramis, Latu Harhari, dan Sam Ratulangi, menyampaikan keberatan terhadap frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka khawatir kalimat itu dapat menimbulkan diskriminasi dan perpecahan di antara umat beragama. Akhirnya, demi menjaga persatuan nasional, para tokoh bangsa bersepakat mengganti sila pertama menjadi lebih inklusif, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Makna perubahan. Perubahan ini mengandung makna besar, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama. Menegaskan bahwa Pancasila bersifat universal dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama apapun. Memberikan dasar yang kuat bagi prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Contoh nyata, jika sejak awal Indonesia menuliskan kewajiban syariat bagi pemeluk agama tertentu, maka mungkin akan muncul rasa keberatan dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan lainnya. Dengan perubahan ini, Indonesia tetap bisa berdiri kokoh sebagai rumah besar bersama, tanpa ada kelompok yang merasa termarginalkan. Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. 1. Peristiwa penting. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa itu menjadi titik balik berakhirnya penjajahan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Makna proklamasi menjadi awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan bangsa asing, menjadi landasan hukum dan politik bagi pembentukan pemerintahan serta konstitusi baru. Contoh nyata, setelah proklamasi, dalam waktu singkat Indonesia mulai membentuk pemerintahan, menyusun undang-undang dasar, hingga membangun lembaga-lembaga negara. Ini membuktikan bahwa proklamasi bukan hanya deklarasi, melainkan juga langkah nyata untuk berdiri sebagai bangsa merdeka. B. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. 1. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi, panitia ini mengadakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut disahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pembukaan dan Batang Tubuh, Pancasila sebagai dasar negara,
tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Rumusan final Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pengesahan, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang menyatukan keberagaman rakyat, mengikat seluruh aspek kehidupan, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Nilai historis Pancasila dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Pancasila lahir dari sejarah bangsa sendiri. Pancasila bukan hasil tiruan dari ideologi luar negeri, melainkan digali dari nilai-nilai budaya, adat, agama, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa sejak masa sebelum kemerdekaan. Contoh nyata, semangat gotong royong yang sejak lama hidup di masyarakat desa adalah cerminan sila keadilan sosial dan kekeluargaan. B. Pancasila sebagai hasil konsensus pendiri bangsa. Proses lahirnya Pancasila melalui Badan Penyelidik, Panitia 9, Piagam Jakarta, hingga sidang panitia persiapan menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari musyawarah dan kompromi politik para tokoh bangsa. Contoh nyata, perdebatan tentang sila pertama yang kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah bukti kompromi untuk menjaga persatuan. C. Pancasila sebagai dasar kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menandai lahirnya negara Indonesia. Sehari setelahnya, Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini berarti berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila. D. Pancasila mengikat dan menyatukan bangsa. Di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama, Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Nilai-nilainya menjamin Indonesia berdiri di atas asas persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi. Contoh nyata, setiap perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, masyarakat dari berbagai agama, budaya, dan daerah bersatu merayakan bersama di seluruh penjuru tanah air. E. Pancasila sebagai identitas dan arah perjuangan. Dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga Proklamasi tahun 1945, semuanya berpuncak pada lahirnya negara dengan Pancasila sebagai landasan ideologis. Contoh nyata, perjuangan melawan kolonialisme tidak pernah mengusung ideologi asing, melainkan selalu berlandaskan pada nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan yang hari ini kita kenal sebagai Pancasila. Kesimpulan dan penutup. Mahasiswa sekalian, nilai historis Pancasila menunjukkan bahwa ia lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, menjadi hasil kompromi para pendiri bangsa, disahkan bersama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berfungsi sebagai dasar dan pemersatu bangsa. Tanpa Pancasila, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan kokoh berdiri. Saya berharap kalian sebagai mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai mata kuliah, tetapi benar-benar menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang menjunjung tinggi persatuan, menghargai perbedaan, menegakkan keadilan, serta mengutamakan musyawarah. Tetaplah semangat belajar, teruslah berusaha menjadi yang terbaik, dan berkontribusilah nyata bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.